Nah, insya Allah nanti kalau memang diperlukan saya upload ulang, bisa di YouTube ataupun di media manapun, ya untuk mitra NASA dimanapun berada. Kemudian kita akan mulai saja, baik 9.36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang terus sehat, bahagia, sejahtera, ya, sukses dimanapun teman-teman berada, baik dalam menjalankan bisnis NASA maupun menjalankan kegiatan sehari-hari. Kami doakan selalu, kami support selalu, insya Allah, teman-teman yang berada di lapangan, ya, terdekat dengan para peternak petani. Insya kami akan selalu support, baik secara online, WA group atau pribadi, baik itu dengan Zoom ataupun nanti dengan seminar, ya, TOT. Ya, karena di bulan puasa ini kami memang off untuk kegiatan di luar, khusus untuk fokus di kantor NASA, ibaratnya menyiapkan peluru lah Pak, ya, menyiapkan peluru, ya perlulah sebulan kita diskusi dan juga sharing hanya di internal, kemudian nanti pasca ini ya kita sudah tinggal menembakkan peluru-peluru, senjata-senjata kita untuk lagi terjun ke lapangan. Karena di jadwal sekarang bulan apa ya, April, di bulan Mei itu saya sudah ada jadwal 3 ya di Brebes. Silakan Bapak Ibu kalau dekat sana bisa ikut juga, dan juga di Lampung di 2 tempat. Nah, jadi khusus di bulan Ramadan ini kita fokusnya online, ya. Offline juga tapi hanya di kantor NASA, tidak ke luar kota. Sehingga setelah itu baru nanti terjun di lapangan lagi. Nah, sehingga bekal-bekal ini penting kawan-kawan ketahui, baik itu mengenai sebuah pertanyaan dan bagaimana jawaban yang terbaik, yang tepat, ya, ataupun nanti teman-teman juga sudah membawa pertanyaan itu juga bisa disampaikan. Nah, apa saja yang kemudian diulas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai dasar pengertian, kemudian nanti ada kandungan, ya, kemudian mekanisme kerja, manfaat, bahkan nanti sampai di perhitungan. Nah, untuk materi ini sebetulnya pernah ya saya sampaikan di FB Group Pertanian Organik NASA. Hanya saja memang itu masih singkat, ya, masih singkat, belum banyak pengembangan, termasuk belum ada yang namanya perhitungan. Ya, jadi nanti di akhir, Bapak Ibu sekalian, saya sajikan bahwa banyak pertanyaan, Pak, NASA itu produknya mahal. Ya, produknya mahal, kemudian banyak peternak yang tidak jadi menggunakan karena mahalnya harga untuk sebuah produk NASA. Ya, sehingga teman-teman di lapangan itu nggak jadi closing gara-gara peternak itu sampaikan bahwa produk NASA itu mahal, peternak itu mahal. Ya, nanti akan kita lihat perhitungannya seperti apa. Mahal itu memang tergantung kita menjawab, menyampaikan. Ya, jadi kalau ibarat sirup ya Bapak Ibu sekalian, ada yang harganya mungkin 10.000, tapi jadinya hanya misalnya untuk 10 gelas. Berbeda dengan sirup misalnya harganya 15.000 tapi bisa untuk 20 gelas. Ya, 20 gelas minuman. Sehingga mana yang Anda pilih terserah Anda. Tapi kalau kita berpikiran dengan jernih, dengan cerdas, apalagi berpikiran sebagai pebisnis, justru kita ingin apabila mengecer ya atau menggunakan dengan cara yang lebih banyak tadi, dengan membeli yang misalnya 15.000 bisa untuk 20 gelas daripada yang 10.000 hanya untuk 10 gelas minuman, ya, sehingga nanti perhitungan seperti apa nanti insya Allah akan kita bahas, ya, karena harga ini memang berbanding lurus dengan kualitas, sehingga kalau ditanya harga, ini harga yang pantas, ya, untuk sebuah hasil yang insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebih poin ini ya, pengertian, kandungan, mekanisme manfaat, dan perhitungan. Baik, kita cepat saja, Bapak sekalian. Apa yang disebut dengan apakah produk peternak itu? Nah, ini mendasar ketika Bapak Ibu sekalian membawa produk, petani, peternak, ataupun peternak ya khususnya, peternak atau petambak menanyakan, ini produk apa ya sebetulnya? Nah, jadi sederhana sekali bahwa ini
seperti halnya teknologi-teknologi umum di lapangan pada umumnya ya. Karena memang ini adalah produk suplemen feed aditif. Ya, feed aditif itu suplemen, bukan yang menjadi utama, sehingga kalau pakan itu ada yang namanya bahan pakan, tapi ada juga yang disebut dengan feed aditif atau suplemen. Ya, jadi kita masuknya di sana sebagai feed aditif atau suplemen yang khusus ya, khusus untuk hewan ternak, dapat juga untuk ikan. Kendalanya hanya di perizinan, sehingga tidak bisa kita tampilkan dalam satu produk, gambar ikan dan juga gambar ternaknya. Kemudian yang diciptakan dengan basis teknologi rekayasa asam amino. Nah, jadi feed ternak ini adalah teknologi rekayasa asam amino, atau secara umumnya atau bahasa sederhananya ini berisi nutrisi. Ya, berisi nutrisi, bukan berisi probiotik. Kalau probiotik kita ada yang namanya tangguh. Sehingga nanti ini dengan adanya produk bisa menambah nutrisi pakan, sehingga nanti efeknya adalah ternak cepat gemuk, sehat, dan lain sebagainya. Ya, jadi efeknya di biasanya kita sudah sampaikan 3K, kuantitas, kualitas, dan juga nanti ada di pelestarian. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan yang pertama. Saya rasa ini sudah pada memahami ya, apa fiturnya itu sudah bisa dijawab masing-masing. Kemudian dapat digunakan untuk ternak apa saja. Dan ini juga pasti Bapak Ibu sekalian sudah memahami bahwa peternak dengan satu teknologi tersebut bisa untuk semuanya. Bisa untuk seluruh hewan ternak. Karena apa? Karena seluruh hewan ternak itu sebetulnya komposisi nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya sama. Nutriennya atau nutrisinya. Yang berbeda hanyalah nanti persentasenya, sedikit atau banyaknya. Ya, sehingga kita harus punya teknologi yang bisa untuk seluruhnya. Jadi tidak setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya untuk kambing, tidak bisa untuk ayam misalnya. Hanya bisa untuk sapi, nggak bisa untuk nggak bisa untuk burung misalnya. Nggak bisa untuk ternak hias, nah dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya teknologi yang itu harus bisa menyeluruh, seluruh hewan ternak bisa. Sehingga sudah sampai tahap ketiga dalam proses biokimia, sehingga itu bisa digunakan untuk seluruh makhluk hidup bahkan. Kalau terminum oleh Bapak Ibu sekalian, terminum nggak sengaja oleh anak-anak sekalian, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena produk ini sehat. Hanya saja tidak ada izin Kemenkesnya ya. Biasanya kan kalau produk makanan ada tuh Kemenkes, BPOM atau halal MUI-nya. Nah, jadi bedanya hanya itu. Yang sebetulnya bisa juga digunakan untuk seluruh makhluk hidup, sehingga seluruh hewan ternak juga bisa memanfaatkannya. Ya, baik ternak kecil itu unggas, kemudian ternak sedang ya kambing, domba, kelinci dan lain sebagainya, ternak besar sapi, kerbau, kuda itu juga bisa. Nah, jadi yang beda nanti hanya jumlah jumlah dan komposisinya saja yang berbeda. Nah, jadi dapat digunakan pada semua jenis ternak karena kebutuhan nutrisi semua ternak sama. Jadi tadi ya, jadi sama-sama butuh protein, sama-sama butuh lemak, sama-sama butuh karbohidrat. Yang beda nanti hanya persentase masing-masing ini saja. Misalnya kalau untuk sapi minimal 13% proteinnya, 12-13%. Tapi kalau untuk ayam broiler 20% ya, 20-22% ini protein kasarnya. Kalau untuk ayam kampung 14% cukup. Kalau untuk petelur 19% cukup. Apalagi kalau untuk ikan ya kalau bisa di atas 30%, 25% itu lebih bagus ya, sehingga yang beda nanti hanya di dosis penggunaan vitamin. Ya, jadi bisa digunakan untuk seluruh hewan ternak. Karena seringkali ada yang bertanya, ini kok bisa untuk semuanya, bahkan ini kok bisa untuk ikan, ya, padahal nggak ada gambar ikannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa jawab seperti ini ya, karena semuanya basicnya itu sama kebutuhannya, yang beda hanya persentasenya saja, jumlah dan persentase. Nah, jadi bisa untuk semuanya, kambing, sapi, domba, bahkan pedaging, perah, ya, sampai dengan ternak bunting pun bisa. Ya, karena pada prinsipnya ternak bunting atau yang hamil itu sebetulnya malah justru membutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk kebutuhan dirinya sendiri dan juga kebutuhan anakan dalam
kandungannya dalam janinnya. Nah, yang perlu dikhawatirkan dengan teknologi NASA memang untuk ternak bunting ini khusus tidak diberikan setiap hari, ya, tapi diberikan 3 hari sekali. Ya, karena apa? Karena memang khawatir nanti terlalu gemuk ya, baik dari anakannya maupun indukannya. Sehingga nanti mempengaruhi, mengganggu, menghambat dalam proses persalinannya. Ya. Jadi kalau untuk sapi ini sebetulnya masih bisa karena usia kebuntingannya 9 bulan. Ya, jadi 5 bulan awal diberikan setiap hari, oke, enggak apa-apa. Penting untuk anakannya. Setelah 5 bulan ke atas, 4 bulan sisanya itu barulah dijeda 3 hari sekali. Itu untuk pemberian pada sapi bunting. Kalau domba, kambing, ya itu diberikan dari awal itu sudah 3 hari sekali. Ya, jadi seperti itu untuk ternak bunting ataupun ternak petelur sebetulnya diberikan 3 hari sekali karena dia bukan lagi ke penggemukan, tapi kalau petelur menghasilkan telur dalam target produksinya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, apa yang dimaksud dengan asam amino tadi? Ya, karena peternak kan produk rekayasa asam amino. Nah, adakah hubungannya dengan protein? Nah, karena peternak itu biasanya mengetahui bahwa tinggi mahalnya harga pakan itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah protein yang ada dalam pakan. Harga protein jumlah proteinnya semakin tinggi, harga pakannya semakin mahal. Nah, termasuk kualitasnya yang lebih bagus ya, karena itulah yang membentuk sel-sel baru yang membentuk jaringan-jaringan sehingga nanti yang disebut dengan daging. Itulah disebut dengan asam amino ini. Nah, hubungannya apa? Nah, jadi apakah peternak juga mengandung protein? Ya, ini kita bisa jawab bahwa ini sangat berbanding lurus dan juga sangat ada ya proteinnya. Karena apa? Karena asam amino ini adalah penyusun dari protein tersebut. Ya, jadi protein itu disusun oleh asam-asam amino. Nah, sehingga begitu kita punya fiterna, begitu kita punya teknologi diberikan kepada hewan ternak, ya isinya itu langsung asam amino, itu sangat baik dalam penyerapannya. Ya, karena yang diserap dalam tubuh itu adalah asam amino, bukan dalam bentuk protein. Protein ini adalah yang menempel pada pakan. Ya, misalnya tadi hijauan, rumput itu persentase pakannya misalnya 10% proteinnya. Masuk ke tubuh hewan ternak, kemudian diserap dalam saluran pencernaan, kemudian masuk di usus halus, itu akan dipecah lagi proteinnya. Dipecah lagi menjadi asam amino, dipotong-potong ya, menjadi asam amino. Nah, kalau kita punya produk rekayasa asam amino yang masuk ke dalam itu ya memang sudah lanjut siap untuk diserap. Ya, jadi ini Fiterna tidak saja mengandung protein, tetapi justru teknologi yang mendasari pembuatan Fiterna adalah teknologi rekayasa asam amino. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ya, gambarannya seperti ini. Ini misalnya di gambar kanan kita ini adalah struktur primer protein. Misalnya satu protein itu seperti ini bentuknya, satu garis, disusun oleh masing-masing disebut dengan asam amino. Ya, ini glisin, prolin, trionin. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah kandungan yang ada dalam Fiterna. Ya, ini dalam bentuk langsung yaitu asam amino. Sehingga kalau di usus halus itu dia harus mutus-mutus ini lagi, artinya bulat-bulatan ini yang diserap ya dalam tubuh makhluk hidup. Dalam Fiterna itu sudah ada langsung glisinnya sendiri, prolinnya sendiri, trioninnya sendiri, glisinnya sendiri dan lain sebagainya. Ini bisa langsung untuk diserap oleh makhluk hidup. Sehingga itu yang mendasari bahwa dengan menggunakan Fiterna itu nutrisi siap serap. Ya, jadi itu yang mendasari bahwa siap untuk diserap, kemudian membantu penyerapan, banyak nutrisi yang bisa diserap juga oleh tubuh, sehingga tidak banyak yang terbuang. Pakan itu tidak banyak yang terbuang, sehingga tidak banyak yang sia-sia. Nah, nanti poinnya penghematan dalam pakan. Ya, pakannya bisa hemat, ternaknya juga bisa gemuk. Ya, jadi itu poinnya. Kemudian selanjutnya, ada juga pertanyaan bahwa bagaimana mekanisme Fiterna dalam menunjang pertumbuhan dan produktivitas ternak. Nah, jadi tadi ya dari kandungan yang ada, kemudian kalau lebih dalam lagi bagaimana mekanismenya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa Fiterna adalah suplemen nutrisi murni yang siap diserap oleh dinding usus halus tadi ya, sehingga tidak diperlukan lagi proses pencernaan terhadap Fiterna. Ya, jadi
Kalau ada pertanyaan mekanisme kerjanya, dia mekanismenya langsung kepada target dan bisa langsung diserap. Ya, bahwa asam amino tadi membentuk sel-sel baru, kemudian di dalamnya itu menjadi jaringan dan juga bisa mempercepat pembentukan daging. Ya, jadi ini bisa langsung diserap oleh tubuh. Kalau dari gambarnya seperti ini, yaitu feed aditif ya tadi atau suplemen. Suplemen apa? Suplemen nutrisi. Ya, bukan suplemen mineral, bukan suplemen vitamin, bukan suplemen probiotik, tapi itu semuanya. Ya, jadi kadang ada yang hanya suplemen vitamin, ya, tapi nggak ada nutrisinya. Ada yang hanya mineral, tapi nggak ada vitaminnya. Nah, tapi kalau kita punya yang namanya Fiterna, ini bukan hanya dia punya vitamin, bukan hanya dia punya mineral, bukan hanya dia punya asam amino, tapi juga berisi nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak. Ya, dan bersifat alami, mudah diserap, dimanfaatkan oleh tubuh, dan tersusun oleh nutrisi murni siap pakai, sehingga nanti dimasukkan ke air minum atau ke komboran pakan, itu bisa langsung diserap oleh usus halus atau oleh dinding usus halus, sehingga bisa menjadi apa yang kemudian ditargetkan oleh para peternak. Nah, setelah Fiterna diserap oleh dinding usus halus, akan mengalami metabolisme. Metabolisme yang normal seperti nutrisi lainnya, nutrisi pada umumnya. Ya, penambahan Fiterna ini berarti menambah kuantitas. Ya, jadi dari pakan yang ada itu ditambahkan Fiterna, itu juga bisa menambah kuantitas nutrisi yang ada dalam pakan hewan ternak. Ya, tetapi bukan hanya itu, tetapi juga bisa membantu di kualitasnya. Karena apa? Karena tadi juga bisa langsung diserap, juga bisa membantu untuk meningkatkan pencernaan dalam pakan yang kita berikan. Sehingga dia membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas yang ada di dalam pakan. Ya, jadi gambarannya seperti ini, bahwa meningkatkan nutrisi pakan itu ada yang namanya dengan menambahkan bahan pakan. Ya, jadi kalau bagaimana cara ternak saya cepat gemuk, Pak? Jawaban paling gampang, kasih pakan yang banyak. Ya, jawaban paling gampang ya seperti itu. Tapi pakan kan kita ketahui bersama bahwa itu kendala yang paling sulit ya, paling sulit dan paling besar dialami oleh peternak. Karena harga pakan yang mahal, dan juga kalau ternak ruminansia, kadang peternaknya juga malas ngarit pakan. Ya, atau kalau bisa ya pakannya pakan sederhana, pakan limbah, pakan yang sudah betul-betul, atau limbah pertanian betul-betul tidak dimanfaatkan, baru dikasih ke ternak. Ya. Nah, jadi biasanya hanya di sini menambah bahan pakannya. Tapi kita juga harus menjadi solusi ya, dengan cara menggunakan teknologi ini nanti dengan pakan yang mungkin tidak sebanyak biasanya atau sebanyak biasanya, tapi nanti yang menjadi terkonversi menjadi daging itu lebih tinggi. Ya, melalui pemaksimalan penyerapan. Kan ada nutrisi, ada vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Dengan teknologi NASA ini nantinya akan menjadi lengkap, baik dari Fiterna, Tangguh, VOC maupun hormon itu. Tapi minimal dengan Fiterna sudah oke, sudah bisa mempunyai manfaat seperti ini. Ya, jadi baik dari kualitas kesehatan ternaknya, itu mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Ya, jadi nanti panahnya ke sini, ternyata juga bisa lanjut ke sini. Nah, tadi ya bisa menambah nutrisi baik kuantitas maupun kualitas di bahan pakannya. Ya, jadi ini bisa dapat dua. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, terasa dimanapun berada. Ini pertanyaan selanjutnya, bahwa zat-zat nutrisi apa saja yang terkandung dalam Fiterna. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas, ini adalah suplemen nutrisi. Tapi kita juga perlu ketahui nutrisi apa saja ya yang terkandung di dalam Fiterna. Apabila memang nanti di lapangan itu mereka yang seringkali atau yang sudah lama ya budidaya,
atau yang ahli dalam hal ini background-nya misalnya juga peternak lama atau peternakan juga menanyakan kandungan ya bahwa seperti ini kandungannya. Nah, ini poin penting yang Mitra harus ketahui bahwa di dalam kemasan atau di botol itu kalau teman-teman amati kan itu adalah bahan baku ya. Bahan baku pembuatan. Yaitu sebagai syarat dari proses perizinan. Walaupun memang kita belum ya mencantumkan semuanya yang memang dalam Fiternak itu pun ada. Ya, tetapi itu adalah minimal syarat agar kemudian kemarin Fiternak juga kembali cepat untuk dikeluarkan. Itu adalah bahan baku. Nah, lebih jauh dari dalamnya itu adalah kandungannya seperti ini. Bahwa di dalam bahan baku tersebut sehingga sudah dengan komposisi apa namanya diimbangi dengan yang pas sehingga nanti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral itu seimbang dapat dari campuran apa bahan-bahan tersebut. Ya, jadi ada karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral. Yang teman-teman harus pahami bahwa yang tercantum di dalam situ adalah yang dia siap serap. Artinya tidak ada residu lagi ya. Walaupun ada misalnya bahan-bahan apa nanti teman-teman lihat dibaca itu dia siap serap sehingga dia tidak menimbulkan residu atau yang disebut dengan apa namanya tinggalan di hewan ternak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya ini. Nah, ini tadi ya karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ini sehingga disimpulkan bahwa bisa juga menambah jumlah nutrisi dalam pakan hewan ternaknya karena dalamnya juga mengandung hal seperti itu. Nah, selanjutnya apakah fungsi masing-masing zat nutrisi pakan tersebut ya? Jadi tadi kan ada mineral, ada vitamin, ada lain-lain. Apa manfaatnya atau apa fungsinya dan bagaimana kandungannya dalam ternak? Oke. Nah, ini ya sebenarnya banyak sekali referensi. Silahkan Bapak Ibu sekalian cari. Misalnya karbohidrat fungsinya untuk apa, protein untuk apa, lemak untuk apa, vitamin untuk apa, mineral untuk apa. Itu ada banyak sekali di Google pun ada. Nah, tapi secara umum ini adalah beberapa yang kemudian menjadi poin penting dari masing-masing nutrisi tersebut. Ya, karbohidrat sebagai sumber energi. Ya, tentu pakan utama tujuannya adalah sebagai sumber energi. Rata-rata peternak di lapangan nambah misalnya dedak ya, dedak atau katul atau lain sebagainya itu sebagai sumber energi. Jagung ya kalau untuk unggas itu sebagai sumber energi. Tapi mereka lupa bahwa juga butuh yang namanya protein. Sehingga dia ternaknya juga tetap bisa hidup tapi gemuknya lama. Ya, karena proteinnya rendah. Karena tidak dipikirkan. Ya, sehingga kita perlu suplemen, kita perlu tambahan teknologi ini sehingga nanti teman-teman cukuplah lihat kalau di broiler seminggu lah atau 3 hari sudah ada perbedaan. Kalau di sapi ya 40 hari, ya nanti kita lihat perhitungan dan lain sebagainya. Kemudian protein untuk penyusun otot, jaringan, dan organ tubuh. Lemak sebagai sumber energi dan pelarut vitamin. Vitamin sebagai pemelihara berbagai proses fisiologis tubuh ya. Jadi vitamin ini selain untuk kesehatan, dia juga memberikan pemeliharaan, maintenance, berbagai proses fisiologis tubuh ya dan kemudian mineral juga berfungsi utama sebagai penyusun dari tulang maupun gigi ya. Sehingga kalau tulangnya sehat kemudian apa namanya terbentuknya baik maka nanti protein tadi tempatnya daging itu juga akan apa namanya maksudnya begitu daging itu banyak ya karena terbentuk dari protein yang tinggi kemudian tulangnya mendukung sehingga dia akan pas ya berbeda dengan kasus-kasus di lapangan yang namanya ambruk ya karena itu kekurangan mineral kalsium badannya besar tapi kakinya tulangnya dia tidak mampu osteoporosis dan lain sebagainya untuk menopang itu semua ya sehingga dia nggak kuat ambruk sehingga ini harus proporsional kita berikan protein tapi kita juga harus berikan mineral ya karena untuk menyeimbangkan itu semua agar ternak bisa maksimal dalam proses budidayanya nggak gemuk tapi dia kok ambruk apa malas-malasan dan lain sebagainya tapi ini proporsional ya jadi itu ini mekanismenya apabila teman-teman ingin mengetahui infonya bahwa memang dalam pertambahan bobot badan ya, itu perlu sekali yang namanya protein tadi karena dia pembentuk daging
ya, pembentuk sel-sel baru, pembentuk jaringan-jaringan baru. Jaringan itu yang disebut dengan daging kalau sudah disembelih, ya. Kemudian menyebabkan ternak cepat besar dan ADG-nya tinggi. Nah, jadi peran dari protein seperti ini. Kemudian selanjutnya peran dari mineral dan vitamin. Ya, ini juga bisa memaksimalkan kerja dari enzim, ya, baik dari saluran pencernaan. Itu ada setiap titik saluran pencernaan ada enzimnya sendiri-sendiri, amilum, amilase, lipase, dan lain sebagainya. Itu nanti dia bisa meningkatkan kerjanya. Sehingga apa? Sehingga pakan itu akan cepat untuk dihancurkan, akan cepat diserap, sehingga nanti ternaknya bisa cepat lapar lagi, ya. Karena tadi cepat diserap, cepat sudah daging-daging, kemudian ternaknya nganggur lagi nih, mau ngapain? Makan lagi, karena sudah lapar lagi, sehingga efeknya nafsu makan meningkat, ya. Ini efek salah satunya. Kemudian efek selanjutnya, daya cerna pakan itu juga meningkat. Kecernaan pakannya itu juga meningkat. Karena enzimnya meningkat, banyak yang menghancurkan, banyak yang menyerap, sehingga daya cernanya meningkat. Ketika pakan itu banyak yang diserap dalam tubuh hewan ternak, maka residu N-nya dalam kotoran itu akan berkurang. Ya, N ini yang menyebabkan bau dalam kotoran ternak. Ya, NH3 disebut dengan amonia. Ya, gas amonia. Ini sangat berbahaya apabila kita biarkan di kandang broiler ya misalnya. Ya, di kandang ayam broiler. Karena itu yang menyebabkan penyakit pernafasan. Ada yang namanya CRD, ada yang namanya SNOT, ada yang namanya flu, AI, dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya adalah dari dasar atau liter kandangnya itu terlalu banyak amonia. Dia terangkat ke udara, gasnya itu masuk ke saluran pencernaan si ayam, sehingga itu menyebabkan penyakit. Ya, sehingga ini N menurun, amonia menurun, bau kotorannya menjadi berkurang juga. Ya, karena baunya nanti akan berkurang karena pencernaannya tinggi, karena N-nya tadi sudah rendah. Karena banyak yang diserap ya. Misalnya realnya, misalnya jerami ya Bapak Ibu sekalian, kalau di ruminansia itu TDN atau penyerapannya itu kurang lebih sekitar 46 lah, 46% sampai 50%. Tanpa diapa-apakan, tanpa diolah apapun. Ya, kurang lebih 46. Artinya kalau kita berikan 100 kilo yang diserap yang 46 kilo lah. Jadi ya sisanya itu dibuang jadi kotoran. Sehingga kita sangat perlu ya namanya kecernaan untuk menghemat jerami tadi, misalnya dari 100 kilo, kita bisa tingkatkan menjadi 70% misalnya, atau menjadi 70 kilo yang terserap, sehingga nanti yang keluarkan menjadi 30 kilo. Ya, kita bisa menghemat pakan, bisa mengurangi limbah kotorannya, karena ini menyebabkan bau tadi, gas efek rumah kaca dan lain sebagainya, sehingga ternak juga cepat gemuk ya, karena banyak yang bisa. Nah, dengan vitamin ini ternyata juga mampu untuk menjaga kekebalan tubuh hewan ternak. Ini juga penting sekali karena apa? Karena sangat jarang peternak yang menambahkan vitamin dalam campuran pakannya. Ya, kecuali kalau ternaknya sudah sakit, ya barulah vitamin masuk, obat-obatan masuk dan lain sebagainya. Jadi nunggu sakit dulu baru diberikan. Tapi kita misalnya sana dimanapun berada harus membantu peternak ya juga dengan mengisi teknologi itu dengan salah satu yang sangat penting yaitu vitamin. Agar apa? Agar ternak itu lebih sehat, kematian berkurang, sehingga bobot panennya nanti bertambah karena banyak yang hidup. Ya, jadi ini penting sekali. Apalagi sekarang sedang banyak ya namanya penyakit. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian dalam apa namanya kandungan kolesterol daging. Ya, ini di kualitas ya, akan membantu kualitas. Teknologi asam amino tadi, protein tadi, dia akan membentuk protein lebih cepat. Ya, karena peternak tadi teknologi asam amino, sehingga dia proses pembentukan protein akan ibaratnya yang kita masukkan adalah protein. Nanti yang menjadi daging itu juga dengan kandungan protein yang banyak. Karena kita masukkan proteinnya, bukan kita masukkan lemak. Kalau kita masukkan lemak, nanti lemak dagingnya banyak dong. Jadi kualitasnya berkurang. Tapi kalau kita masukkan protein, asam amino, berarti kualitas dagingnya bagus. Karena kualitas daging itu dinilai dari tinggi rendahnya protein daging tersebut. Ya, sehingga kalau protein dagingnya tinggi, kualitas daging tersebut bagus. Ya, jadi ini kita bisa percepat pembentukan protein dagingnya.
sehingga pembentukan lemaknya lambat, ya, sehingga kolesterol pun itu nanti menurun karena dari lemak, ya, kolesterol itu dari lemak. Nah, secara umum seperti ini bahwa peternak mengandung berbagai nutrisi pakan tersebut dalam jumlah yang optimal sehingga penambahan ke dalam ransum. Ransum ini adalah campuran pakan, ya, pakan ternak. Ke dalam ransum akan meningkatkan kuantitas dan kualitas nutrisi pakan. Hal itu terutama pada sistem budidaya tradisional. Nah, ini penting karena 95% peternakan kita itu masih peternakan tradisional. Artinya bisa dipastikan nutrisi pakan, nutrisi kebutuhan hewan ternak itu masih sangat kurang. Sehingga perlu kita bantu dengan teknologi, ya, yang belum memperhatikan konsumsi pakan bernutrisi tinggi. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini perannya sangat penting. Jangan sampai peternak mengalami kesulitan, kegagalan. Karena apa? Karena kemudian produksinya lambat atau mudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Kita justru bisa membantu, mensupport bahwa mereka harusnya bisa lebih hebat lagi karena dengan teknologi ini panen menjadi lebih cepat, ternak sehat dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah nutrisi, ya. Tadi kita bahas ransum. Nah, ini ransum nutrisi dalam pakan. Ada yang tidak bisa dicerna, ada yang sulit dicerna, ada yang mudah dicerna. Sehingga nanti yang kita upayakan, kita maksimalkan di mana yang sulit untuk diserap, dicerna ini kita alihkan ke yang kanan ini, yang diserap, yang dimanfaatkan, ya. Karena kalau pakan biasanya yang sulit dicerna ada bagi dua, ada yang dibuang, ada yang diserap. Tapi kalau bisa yang sulit dicerna ini, kalau bisa ya kita serap semuanya. Bahkan yang tidak bisa dicerna, kalau bisa ada sebagian yang diserap atau dimanfaatkan. Sehingga tidak terbuang sia-sia menjadi kotoran. Jadi feses, jadi urin ternak tersebut, ya. Sehingga nanti bisa menjadi daging, susu, telur, atau produksi lainnya yang diinginkan. Nah, bagaimana peternak berperan dalam mengatasi penyakit? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu pahami bersama bahwa teknologi NASA ini, peternak ini bukan sebagai obat, ya, bukan sebagai obat, bukan kemudian sebagai vaksin juga, tetapi perannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Preventif, pencegahan. Kalau kuratif, pengobatan, ya memang saya sarankan, kami sarankan tetap gunakan obatnya yang sesuai. Karena kalau untuk mengatasi virus, belum ada obatnya, ya. Kalau mengatasi bakteri, biasanya antibiotik dan lain sebagainya. Karena memang biasanya peternak pengen yang cepat, ya, pengen yang instan. Karena apa? Karena kalau ternak itu jangka waktu hidupnya nggak lama. Artinya misalnya kalau ayam itu hanya 35 hari budidaya, kalau hari ke-20 sakit, kalau bisa 21-nya itu atau dua-duanya itu sudah sembuh. Ya, itu yang dipengen peternak. Tapi kalau ingin bersabar, kemudian dengan teknologi NASA itu juga bisa untuk bertahap nanti dia pulih kembali, ya. Ini ya, tidak mudah terserang penyakit, tetapi juga bisa mempercepat pemulihan walaupun ternak itu sudah ada penyakitnya. Nah, artinya apa? Misalnya sudah ada PMK dalam tubuhnya, tetapi ternak masih tetap hidup, masih tetap mau makan, masih bisa berdiri. Nah, itu lama-lama nanti ternaknya juga bisa pulih sendiri, ya, walaupun tetap diberikan obat dari luar. Ini bisa untuk mempercepat pemulihan dan juga untuk menangkal, ya, menangkal agar penyakit tidak datang. Nah, peternak sebagai suplemen nutrisi murni lengkap mengandung seluruh vitamin yang ada. Nah, karena kalau vitamin ini salah satu perannya juga bisa untuk recovery, pemulihan tadi. Sehingga apabila ternak sakit, ada yang kekurangan, ada yang lesi, luka dan lain sebagainya, itu cepat untuk ditambal, ya, ditambal untuk dipenuhi lagi, untuk dikembalikan. Ya, sehingga walaupun bisa jadi masih ada bakterinya di sana, dia akan berperang, ya, akan apa namanya, kompetisi. Gimana caranya mempercepat apa namanya, memulihkan, tetapi di sana juga ada yang menghancurkan, ya. Ya, jadi perlahan sembuhnya. Berbeda dengan penyakit, kalau penyakit, kalau obat biasanya langsung diberikan. Diberikan dia membunuh bakterinya langsung. Nah, tapi kita tidak bisa jamin bakteri yang baik ikut mati atau tidak, ya. Karena apa? Karena bakteri umum, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang probiotik, ada yang patogen, sehingga nanti khawatirnya yang baik pun ikut mati, ya, sehingga nanti setelah ternak sembuh, malah pertumbuhannya akan kurvanya tidak secepat sebelumnya,
kurva gemuknya maksudnya, biasanya lebih pelan. Ya, karena ini proses lagi untuk memperbanyak probiotik dalam tubuh makhluk hidupnya. Ya, jadi baik dalam vitamin A, D, E, dan K maupun yang larut dalam air B maupun C. Nah, ini yang penting sekali ya. Ini berkaitan dengan visi ya. Visi peternak biasanya kalau ditawari, wah harganya mahal. Kemudian saya tidak jadi coba dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dengan harga veternak, mahal atau tidak ya? Sebetulnya kita bisa menanyakan pada diri sendiri ya. Kalau yang sudah pernah menggunakan atau yang sudah pernah closing, kemudian di follow up, dilihat hasilnya. Ya, selisihnya seperti apa? Itu bisa dilihat, bisa dirasakan sebetulnya. Karena kalau kita jiwanya adalah pebisnis ataupun peternak yang ingin sukses, yang dilihat adalah selisih setelahnya. Kalau yang dilihat hanya menambah biaya produksi, tentu semuanya akan bertambah. Ya kan kita perlu beli veterinanya, beli beli apa namanya? Teknologi nasanya tentu akan menambah biaya di awal. Tapi kalau kita bandingkan dengan setelahnya, setelah pakai selisihnya sekian, nah disitulah nanti ada poin penting yang kemudian membuat harga ini menjadi relatif. Bahkan menjadi sangat murah, nggak ada harganya. Karena apa? Karena dengan penambahan sedikit hasilnya luar biasa. Nah, untuk lebih realnya kita lihat saja di poin ini ya. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, untuk potensi bisnis di peternakan, peternak itu sebetulnya sudah menganggarkan ya. Karena memang untuk biaya produksi pakan ini, biaya produksi yang paling tinggi, 70%. Hanya untuk memenuhi biaya pakan. Nah, sisanya apa? Sisanya itu ya macam-macam, ada yang kandang, ada yang karyawan, ada yang listrik dan sebagainya. Nah, kemudian dalam 70% ini di dalamnya juga ada biaya untuk pengadaan suplemen atau obat-obatan. Ya, baik itu vaksin, antibiotik, probiotik, feed aditif maupun suplemen. Ini teman-teman NASA harusnya bisa masuk di sini, di poin 5% ini. Ya. Ini sangat menjadi peluang ya, karena setiap peternak apalagi broiler ya itu pasti ada anggaran khusus untuk obat-obatannya. Nah, sekarang kita hitung. Bapak Ibu sekalian, pahami bersama bahwa dosis atau jumlah penggunaan teknologi NASA kurang lebih untuk 1000 ekor ayam broiler itu membutuhkan 5 sampai 6 botol ya, dalam satu kali proses budidaya. Artinya apa? Artinya misalnya dalam waktu 0 ya, waktu 0 sampai 32 sampai 35 hari, itu kan fase budidayanya. Yaitu hanya butuh sekitar 5 sampai 6 botol. Pak, kalau peternaknya maunya lebih sedikit gimana? Boleh. Ya, boleh saja, silakan. Jadi nanti yang menentukan adalah hanya di apa namanya? Selisih peningkatannya saja. Bahkan ada juga yang pakainya hanya sedikit loh, sekalian. 7.000 ekor dia hanya pakai 15 botol itu juga ada. Ya, artinya boleh. Misalnya mau coba dulu 2 botol, 3 botol itu juga boleh. Ya, ini tidak saklek, ini hanya dosis optimal. Ya, kurang lebih seharga 350.000. Ya, ini adalah harga apa ya? Harga konsumen kayaknya, HK Jawa. Kurang lebih 5 dikali 60 ya, 60.000, 65. Atau anggap saja 6 kali 60 ya, 360 ya, atau ya sekitar itulah ya, harganya kurang lebih 350.000. Nah, sehingga untuk satu ekor ayam, ini kan 1000 ya, nolnya dikurangi 3. Terus ini dikurangi 3 nih, nol. Sehingga per ekor hanya mengeluarkan tambahan biaya Rp350 untuk penggunaan teknologi nasanya. Ya, ini per ekor. Bahkan ada juga bisa lebih dikit kalau teman-teman memberikan, kalau peternaknya sudah menjadi distributor misalnya, sudah menjadi mitra. Itu dengan harga khusus, harga mitra. Ya, bahkan bisa juga sampai Rp250 kan kalau harga mitra. Nah, ini merupakan harga yang sangat sama sekali tidak mahal ya untuk pengeluaran dalam satu ekor ayam. Ya, misalnya satu ekor ini dari awal sampai panen itu dipanennya bobotnya 2 kilo.
Ya memang rata-rata sekitar 2 kilo, 1,8, 2 kilo. 2 kilo ayam itu misalnya harga daging 30.000 ya. 60.000 rupiah misalnya atau 50.000 lah ya, karena itu kan bungkus hidup. 50.000 hanya dikurangi 350 rupiah, artinya berapa itu? 49.650. Nah, itu harga murninya. Nasanya itu hanya 350 rupiah. Dari selisih harga itu yang dikeluarkan untuk penambahan produksi yang luar biasa, nanti hasilnya bagus. Ya, sehingga ini sama sekali masuk sebetulnya dalam hitungan di peternakan. Sehingga setelah ini teman-teman kalau ada di kanan kiri depan belakang peternak ayam, itu boleh disilaturahmi, diceritakan, disampaikan ya, itu juga silakan. Baik ternak apapun juga boleh. Kemudian kalau sapi gimana Pak? Sapi itu kurang lebih dalam satu ekor sapi itu dibudidaya kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan ya butuh kurang lebih 2 botol ya. Kalau ingin melihat perubahannya 1 botol pun cukup, karena nanti kelihatan perubahan 40 hari. Ya bahkan itu pun langsung dijual juga boleh. Kalau prinsipnya begitu dia sudah untung dijual, itu dijual pun boleh. Artinya apa? Misalnya datang hari ini tidak menentu harga apa sesuai pelantik yang datang ya. Artinya pembeli datang barulah ditawar harganya masuk cocok, dijual pun itu boleh juga. Ya, tapi secara umum kalau sekarang lagi pada menyiapkan ya, menyiapkan untuk hewan kurban, kurang lebih dalam budidaya 2 bulanan sampai 3 bulan, itu ya cukup kurang lebih 2 botol. Ya, 2 botol ya kurang lebih 100 sampai 120.000 lah. Ya, itu per hari, ya 3 bulan kan 90 hari. 60 hari dibagi 100.000 dibagi 90 hari ya sekitar 1.000-an sehari. Ya, kita 1.000 lah sehari ya dalam apa namanya memberikan teknologi NASA untuk si sapi tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti target saja. Ayam pedaging misalnya target saya datangin 10 kandang, Pak. Ya omsetnya sekian. Target saya untuk sapi ya misalnya 100 ekor dulu deh. Berarti ya 10 juta atau lebih. Ya, kenapa kemudian saya memberikan data ini? Karena ini merupakan data yang sangat sedikit ya dari populasi yang ada di Indonesia. 100.000 ekor itu 0,0000 panjang persen ya dari apa yang kemudian kita punya. Ya, ada nggak ya datanya ya? Oh, nggak ada. Kalau kita lihat bahwa ayam ini populasi di Indonesia sampai dengan 3 miliar. 3 miliar ekor ya. Kalau 100.000 berarti kan 0,0 sekian persen. Atau ya kurang lebih 10 kandang lah. 10 kandang, 10 sampai 20 kandang lah. Ya, ini kalau kita sudah bisa rutin per periode, nah ini kalau ini omset. Ini baru omset ya, belum nanti ada PP, dan lain sebagainya. Kalau untuk sapi potong sekian juga. Ya, jadi dari 18 juta ekor sapi, kalau 1.000 ekor saja juga 0,0 sekian persen. Ya, ditarget, di-challenge, teman-teman mungkin bisa keliling, apabila ada kendala bisa langsung ditanyakan kepada kami. Ya. Nah, ini contoh tadi. Ini 7.000 ekor, Bapak ini cuma pakai 15 sampai 20 botol ini vitamin. Awalnya 2,2 kilo, sekarang 2,3 kilo pada hari yang sama. Panennya ya. Ya ini pandangan kita ya hasilnya sedikit Pak, itu cuma 0,01 bedanya. Ya enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa pandangan masa kita sedikit, tapi yang terpenting kalau untuk produk agro itu adalah kalinya. Ya, faktor pengalinya. 0,1 kilo dikali 7.000 ekor. Nah, ini kan per ekor nih. Awalnya 2,2 kilo panennya, sekarang di waktu yang sama, pakan yang sama, bahkan ada sisa juga pakannya, selisih itu sudah mencapai 2,3 kilo. Ada selisih 0,1 kilo. 0,1 dikali 7.000 dapatnya 700. 700 apa? 700 kilo. Ya, atau 7 kintal. Silahkan aja dikali 700 dikali harga ayam per kilonya. Ya, harga ayam kan ya kalau bobot masih hidup ya sekilo 20.000 lah. 19 sampai 20.000. Ya kalau 2 kilo kan ini kan 2 kilo ya. Selisihnya kan tadi 700 kilo ya. 20.000 dikali 700 kilo itu saja. Ya. Ya kurang lebih 14 juta lah. Dalam satu periode kurang lebih 35 sampai 38 hari. 14 juta dikurangi nasanya 15 botol. Ya. Mahal atau tidak?
silahkan ditentukan sendiri. Bahkan nggak sampai 1 juta itu. Ya, kalau 20 botol ya berarti berapa ya? Kalau 10 ya kurang lebih 1 juta lah. Ya kalau di harga konsumen. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sapi. Ya, sapi ini luar biasa. Ini kemarin baru tayang videonya di YouTube channel PT Natural Nusantara ya. Kita syuting di Brebes. Ini bapaknya ini, beliau Pak Ato ini, pertama kali beli dia estimasi bobot badan dengan mengukur lingkar dada. Ya, dapatlah 200 cm. Kemudian sekarang sudah 232 cm. Diukur lagi nih lingkar dadanya. Memang kalau untuk ternak besar, ngukur bobot badannya agak susah Pak ya, karena timbangannya harus segede apa ya. Nah, kecuali memang sudah industri. Ya, tapi kita juga bisa lakukan dengan estimasi bobot badan dengan cara mengukur lingkar dada. Nah, bagaimana Pak caranya? Nah, baik caranya seperti ini. Ya, ini rumusnya berat sapi sama dengan lingkar dada ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Awalnya dia 200 cm, sekian, kurang lebih estimasinya 490 kilo. Kemudian selanjutnya 232. Masukkan rumus, sekian. Dapatlah selisih kurang lebih 152 kilo dalam waktu 3 bulan. 3 bulan 90 hari, kemudian dibagi, dapatlah perharinya 1,7 sampai 1,8 ya, kilogram per hari. Nah, jadi ini kalau hanya 1000 ya. Kalau ini dua tutup ya, ini luar biasa memang. Ya, pagi sore. Jadi sehari 2 tutup. Jadi mungkin ya anggap saja 2000 lah atau 3000 lah pengeluaran untuk veterinarnya per hari. 3000, sedangkan selisihnya 1,5 kilo anggap saja. Harga sapi misalnya 100.000. Ya udah 100.000 aja misalnya lah. Artinya dapat berapa kali lipatnya itu. Silahkan dihitung sendiri, dinilai sendiri bahwa seberapa keuntungan setelah menggunakan. Ya, walaupun memang kalau untuk ADG ini memang beragam ya. Kita harus pahami bersama bahwa tergantung genetik atau jenis sapi yang dibudidayakan itu jenis apa. Ini jenisnya sapi merah, sapi apa limosin. Sapi limosin, sapi apa namanya? Simental, kemudian sapi Brahman dan sapi luar itu biasanya ya sampai ADG-nya 1 kilo ke atas. Ya, 1 kilo 1,5 bisa lah. Ya, apalagi dengan teknologi NASA. Tapi kalau untuk sapi-sapi lokal, sapi Bali, sapi PO, sapi Jawa, itu ya paling tidak ya 0,5 kilo sampai 1 kilo itu sudah bagus. Ya, ininya apa? Menaikkan bobot badan per hari. Nah, artinya itu juga bisa kita tingkatkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk harga ini memang kadang-kadang perlu juga dilihatkan, perlu juga ditunjukkan bagaimana teman-teman yang sudah menggunakan. Tunjukkannya bagaimana ya? Sekarang udah teman-teman sudah bisa lihat di channel YouTube-nya NASA banyak beragam, kemudian di grup-grup juga seringkali ada kesaksian dan lain sebagainya. Atau dicoba dulu juga boleh. Misalnya punya 10 sapi, coba dulu Pak 2 ekor atau 3 ekor. Nanti dibandingkan juga sih. Ya. Kemudian selanjutnya untuk ikan dan udang ya. Jadi untuk ikan sendiri memang kita punya 2 teknologi baik di ikannya sendiri atau di udangnya sendiri atau di ternaknya sendiri ya, dan juga di air kolam. Ya, 70% lingkungan, 30% ikan atau udang. Ini pengaruhnya dalam budidaya. Sehingga kalau apa namanya potensi omset untuk ditambah yang kurang lebih 1 hektar sekian, ini sebetulnya juga relatif. Sedikit bagaimana boleh Pak, 6 kilo lah minimal untuk per hektar. Ya, kurang lebih sekian, dan juga untuk 1 kilogram pakan ikan hanya butuh Rp450 tambahan biaya untuk veterinarnya. Artinya apa? Misalnya sehari-hari peternak itu menggunakan pakan yang harganya sekilo 12.000 misalnya, ya. Itu kan proteinnya tinggi dan bagus kualitasnya. Cukuplah Pak itu peternak itu pakai pakan yang 10.000, tetapi ditambahkan Rp450. Nah, paling tidak kualitasnya sama dengan yang 12.000 atau bahkan bisa lebih tinggi. Ya, itulah apa namanya keunggulan lain. Dapat dari mana Pak Rp400? Nah, dapat dari sini. Ya, karena dosisnya, cara penggunaannya, satu tutup Viterna ini untuk 3 kilogram pakan. Ya. Bahkan bisa jadi lebih murah karena 3 sampai 5, kemungkinan 5 itu masih bisa manfaatnya.
Nah, kalau di sini ini FCR ya. FCR biasanya di ikan itu 1:1 atau 1:3 ya. Nah, ini tadi kalau harga feed ternaknya 65.000 dibagi satu botol 500 mili ya, berarti satu tutup botol feed ternak atau 10 mili itu harganya berapa? Harganya ya tinggal dibagi. Nah, ini dibagi ini 65.000 dibagi 500 mili, jadi 10 mili atau satu tutup itu harganya Rp1.300 ya. Satu tutup dosisnya untuk 3 kilo. Ya, berarti kan dibagi 3. Nah, karena itu untuk per kilonya berarti 1.300 dibagi 3 yaitu 450-an, 400 lah biaya tambahan untuk veterinarnya ya. Jadi menghemat biaya pakan, ternak tetap sehat, tetap tinggi kualitas produktivitasnya dan juga harga kualitasnya juga bisa berkembang. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini potensinya tadi ya, potensinya jadi kalau kita cuman target 10 hektar ya nggak banyak. Karena kolamnya sekian, 682.000 hektar. Belum lagi untuk pakan, kalau ini target 30 ton ya, ini kan per kilo ya. Nah, kalau 30 ton itu nggak banyak, paling hanya berapa kolam, 5 kolam, 10 kolam. Karena pakan itu memang banyak. Ya, anggap saja 1.000 ekor lele itu ya paling tidak pakannya dalam satu kali periode ya 1 kintal sampai 1,5 kintal, itu 1.000. Ya, kalau 10.000 ya berarti sudah 10 sampai 15 ton. Ya, bisa jadi saja dalam satu kolam sudah 30 ton bisa jadi. Ya, jadi ini menjadi sangat penting sekali dan juga membuka wawasan kita semua. Ya, jadi ini juga sering saya ceritakan dan juga sudah ada videonya. Biasanya dia tebar 3.000 panen 3 kintal, sekarang 4 kintal ke atas. Artinya ada selisih satu kintal lebih lah ya. 1 kintal kan kalau lele 20.000 ya lumayan lah, selisihnya dapat 2 juta ya. Dan luminasinya paling hanya 2 paket tadi. Jadi harganya tidak terasa mahal. Ya, ini si peternak ini. Nah, apakah ada lagi keuntungan teknologi NASA atau keunggulan teknologi NASA? Nah, jadi ada Pak, banyak ya. Jadi kalau mau masukkan di proyek, di pemerintahan juga boleh. Karena produk NASA telah tersertifikasi, baik dari Kementan, kemudian TKDN-nya juga ada. Ini TKDN ini dalam negeri, komponen dalam negeri, tingkatan komponen dalam negeri. Memang belum 100% karena biji plastik kita itu untuk botolnya ya, bukan isinya. Untuk botolnya itu memang kita belum bisa produksi sendiri di Indonesia. Jadi itu didatangkan dari luar. Jadi ada perusahaan sedikit yang memang itu dari luar. Tapi kalau kita yakini itu ada tetap produksi anak bangsa, produksi dalam negeri. Ya, kita harus bangga, kita harus bisa memaksimalkan ini karena rata-rata produk-produk dari luar itu berasal produk lainnya selain NASA itu dari luar ya. Kalaupun tidak dari luar, pemiliknya biasanya orang luar. Ya, jadi kita harus bisa makmur raya berkeadilan bersama-sama khususnya bagi petani peternak yang ada di Indonesia sendiri. Ya, butuh berapapun insya Allah kami siap ya. Karena kapasitas produksi ini sudah luar biasa sekali, 4 juta liter per tahun ya. Kalau memang dibutuhkan berapapun, satu kontainer dikirim besok lusa kami siap ya. Nah, misalnya proyek berapa banyak, oke siap. Pupuk organik padatnya 5 ton, 5.000 ton ya per tahun. Ya, jadi ini bisa dimaksimalkan bahwa kita tidak main-main, bukan ecek-ecek, bukan campuran bahan-bahan apa dijadikan satu terus dijual gitu saja, bukan. Karena kita sudah terstandar, tersertifikasi, bahkan uji mutunya juga sudah ada di internasional ISO 9001 dengan ISO 45001. Ini berkaitan tentang mutu ya, mutu produk dan juga limbah K3 ya, K3. Nah, yang sangat penting sekali ini kita bisa jadi satu-satunya ini yang ada di Yogyakarta mempunyai pabrik obat hewan terstandar CPOHB. Ya, cara pembuatan obat hewan yang baik. Ya, memang tadi saya sampaikan ini bukan obat. Veteriner bukan obat, tapi masuk dalam klasifikasi feed aditif. Sehingga dalam proses pabrik produksi itu harus standarnya adalah pembuatan obat hewan. Ya, sehingga ini kita sudah terstandar obat hewan dan juga itu sudah terjamin kualitasnya sehingga tidak memungkinkan antara lokasi satu lokasi dua kok beda hasilnya. Tidak memungkinkan kok dengan veteriner malah mati dan sebagainya, itu tidak. Ya, sehingga ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Ya, jadi
Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sharing kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Silahkan nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Boleh, masih ada kesempatan. Ya, lagi-lagi dengan mudah-mudahan dengan menggunakan teknologi NASA, produksi menjadi hebat luar biasa. Peternak, petambak, petani, apapun menjadi sejahtera, bahagia, bangsa makmur raya, khususnya kawan-kawan mitra usaha NASA kaya raya ya. Jadi barokah, lancar, yaitu yang kami inginkan, kami semangat yang selalu kami bawa keliling kemanapun berada, bahwa kita harus bisa membantu, mensupport para pelaku terdepan ya, yang kemudian ingin membantu pada petani peternak dimanapun berada, yaitu Bapak Ibu sekalian mitra usaha NASA yang ada dimanapun berada. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, sharing pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Hanya nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya, karena ini judulnya tanya jawab tadi, itu beberapa yang sudah kami himpun. Kemudian nanti juga silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, kurang lebih masih ada waktu 15 sampai 20 menit, kita bisa diskusi bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Monggo, silakan Pak, apabila ada yang ingin diskusi, bisa langsung raise hand ya, atau memilih angkat tangan, atau langsung open mic-nya juga boleh. Ya. Boleh, monggo Pak. Oke, monggo Pak, langsung saja Pak. Ya, mau tanya ini Pak. Mohon maaf, nih dari Banca ya. Siap. Untuk fermentasi pakan entok sama pakan ayam yang bahan dasarnya dari gedebok itu berapa lamanya, takarannya gimana, dan untuk yang bahan dasarnya dari limbah sayuran, contohnya kangkung dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Oke, untuk pakan entok Pak ya, dari bahan debok dan juga bahan limbah sayuran. Oke, baik. Namanya siapa Pak? Lupa Pak saya Pak. Saya Pak Yusuf dari Oh iya, siap. Ya. Saya lupa Pak Yusuf ya. Luar biasa menerapkan fermentasi untuk sapi ya padahal ya. Sekarang ingin berkembang ke entok, ayam. Entok maupun ayam ya. Jadi begini Pak, saya sampaikan dulu di awal bahwa ternak unggas atau monogastrik ya, atau non ruminansia itu pakan utamanya memang bukan hijauan, bukan serat. Sehingga alangkah baiknya kalau debok ini atau limbah sayuran ini hanya sebagai tambahan, bukan yang utama. Ya, sehingga itu bukan menjadi yang utama. Nah, boleh untuk sampingan, boleh untuk kita membantu untuk menambah sumber energi, nutrisi lainnya itu juga boleh. Nah, caranya bagaimana? Dengan fermentasi maupun langsung juga silahkan. Tapi kalau langsung biasanya agak sulit atau kurang dimaui lah oleh ternak tersebut. Sehingga dengan fermentasi ini bisa lebih baik dari segi nutrisi maupun dari segi kesukaan hewan ternaknya. Nah, untuk fermentasinya bagaimana? Nah, ini kalau untuk hijauan-hijauan basah Pak, sayur-sayuran atau debok, itu memang saya sarankan tidak perlu lama-lama dalam proses pemeramannya. Artinya, kalau hari tersebut bisa langsung digunakan, oke, lebih baik. Tapi kalaupun terpaksa mau diperang, ya maksimal itu 1 malam saja. Atau ya nggak sampai 24 jam. Artinya ditutup, besok paginya diberikan. Karena proses ini adalah proses pelapukan bukan pembusukan. Sehingga kalau debok tadi kan kadar airnya tinggi, sehingga kalau banyak airnya proses ini tidak terjadi. Khawatirnya malah nanti membusuk. Ditambah lagi campurannya adalah pakan yang kering, misalnya sudah katul konsentrat. Kalau mau dicampurkan ke sana, itu juga dia pakan dengan protein yang tinggi kalau konsentrat ya, sehingga bisa membantu bisa mengurangi dalam proses efektivitas fermentasinya. Ya, bisa menyebabkan efek negatif karena protein itu bisa juga terkonversi menjadi N tadi. N itu adalah amonia. Sehingga nanti akan bau amonia sehingga mengalami kegagalan dalam proses fermentasinya. Sehingga cukup untuk diberikan 1 malam. Nah, jadi untuk formulasinya bagaimana? Nah, itu satu tutup ya bisa sampai 20 kilo Pak bahan. Ya, satu tutup 15 sampai 20 kilo bahan. Satu tutup tangguh ya, karena untuk fermentasi. Tangguh satu tutup, diternak satu tutup. Kemudian kalau hanya hijauan ya silahkan campur langsung hijauan. Kalau dicampur
Katul, dedak sebagai sumber energi juga bagus sekali, Pak. Untuk apa? Untuk mengurangi kadar airnya ya, karena nanti akan menjadi memel gitu, menjadi tidak begitu basah, juga bagus. Kemudian nanti langsung diberikan pun enggak apa-apa, disiram dulu enggak apa-apa. Campurkan apa namanya, molasses kalau ada, 1 tutup juga, kemudian garamnya juga sedikit saja, 1 sendok aja sudah cukup. Nah, itu nanti bisa langsung diberikan ke hewan ternaknya. Gitu, Pak Yusuf. Ya, bentar Pernah Pak ya. coba belum, Pak? Ini kami pernah mencoba Pak. Satu itu dari bahan ketupat, yang kedua dari limbah sayuran. Itu kita giling Pak. Kita giling, lantas kita karena itu berair, kita apa? Kita tambah dengan katul. Nah, itu Ya. cuma ini perbandingannya itu 1 tutup tak kasih pakai tanggur sama Piterna, juga saya kasih saya tidak pakai molase tapi pakai gula pasir gitu. Nah, itu yang kami ragukan cuma untuk pemberian takarannya perbandingannya, Pak. Gitu. Karena Oke. kan ini Pak untuk menambah apa ya, tujuan kami akan kami meningkat nutrisinya, kedua kali untuk mengurangi bahan pakan yang bakunya gitu Pak. Ya itu gimana? Sudah sempat diberikan belum Pak ke ternaknya? Ini sudah saya kan itu Pak, sudah saya tapi saya ram cuma 1 hari itu Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi Aman ya ternaknya ya? Ya alhamdulillah enggak apa-apa. Ya begitu Yang sudah belum oke Pak, sudah bagus Pak. Kalau ya. untuk dosis takaran sebetulnya Kok hilang? Hilang suaranya Pak. Oke ya. Udah masuk lagi Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk dosis lebih pun enggak apa-apa. Tangguhkan probiotik karena berisinya makhluk hidup kan. Sehingga semakin banyak pun bisa mempercepat proses fermentasi plus bisa menambah probiotik dalam tubuh hewan ternaknya ataupun entoknya tadi. Nah, tapi juga berpikir efisien. Ya, cukup 1 tutup itu sudah cukup sekian. Iya, iya. Nah, ternaknya pun demikian karena ini alami organik sehingga kalaupun lebih itu pun enggak apa-apa. Nah, tapi kalau ideal proporsional ya tadi 1 tutup juga sudah cukup lah untuk pembuatannya. Gitu Pak. Ya, oke. Makasih. Matur suwun. Ya Pak Yusuf, luar biasa. Ya. Monggo siapa lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada di chat ya. Bentar, saya baca dulu 1. Muhammad Ridwan. Saya sering ada pertanyaan dari konsumen. Apa manfaat POC hormonik dan fitnah pada budaya peternakan dan perikanan? Wah. Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Mesti ada dong. Apa manfaat peternak POC hormonik untuk hewan ternak dan ikan? Ini kan sangat dasar ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa ini sudah pada tahu semuanya. Tapi secara umum, ya kita bisa jawab bahwa dengan menggunakan teknologi NASA itu agar ada 3 manfaat atau K3 tadi, yaitu kuantitas, kualitas, dan kesehatan ternak. Kuantitas itu apa? Kuantitas yang bisa diukur. Apa yang bisa diukur? Bobot badan meningkat. Pakan bisa lebih hemat, dapat sekian, tadinya keluar sekian jadi sekian. FCR. Kemudian kalau ada produksi telur, tadinya berapa jadi berapa. Produksi susu, tadinya berapa liter jadi berapa liter. Itu kuantitas. Kalau di kualitas bagaimana? Kualitas berarti dagingnya lebih enak. Rasanya lebih enak. Kemudian apa lagi? Kemudian proteinnya lebih tinggi, lemaknya, kolesterolnya berkurang, dan lain sebagainya. Kemudian di kesehatan, dia bisa membantu untuk mengurangi amonia tadi sehingga ternak bisa lebih sehat. Itu 1, penyerapannya tinggi. Kemudian yang kedua, karena ada vitaminnya, dia menjadi lebih sehat, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Sehingga secara umum 3. Ya, tapi kalau di lapangan ya standarnya, oh dengan ini peternak nanti ternaknya jenengan cepat gemuk. Nah, jadi langsung ke hasilnya. Cepat gemuk, pakannya hemat, dan lain sebagainya. Ya tadi sudah kita bahas dalam PowerPoint-nya. Nanti kalau mau boleh di-copy Pak, materinya. Bagaimana kalau budidaya udang di kolam lepas tanpa pakan?
Kalau di kolam lepas pakan ini disebut dengan tambak tradisional. Cukup dengan menggunakan ton, ya. Cukup dengan menggunakan ton sebelum tebar kurang lebih ya 2,5 kilo sampai 3 kilo per hektar. Kemudian diberikan berkala setiap 20 hari sekali sampai dengan dipanen dengan dosis 1 kilogram per hektar. Ya, itu untuk membuat pakan alaminya. Nggak apa-apa, nggak perlu risau. Karena memang tambak-tambak tradisional biasanya mengandalkan atau memanfaatkan pakan-pakan alami yang tumbuh. Ya, karena apa? Karena masih banyak. Ya, ciri khasnya adalah lahannya luas-luas, kemudian tebarannya tidak intensif, tidak banyak. Sehingga dia bisa daya dukung lahannya itu masih mencukupi dalam proses kehidupan bagi si ternaknya. Begitu ya Pak Erwin ya. Ada lagi yang ingin bertanya langsung ya, Bapak Ibu sekalian silahkan. Bisa membuka mic-nya boleh. Ada apa ini? Pak Kamaludin, oh ini tanya juga. Sebagai untuk DOC ya, apakah bisa langsung dikasihkan? Boleh Pak, bisa. Justru sangat penting diberikan di awal, ya. Atau hanya veternak saja. Oke. Campuran boleh, veternak saja juga boleh. Ya. DOC itu kan day old chick ya, ayam yang baru masuk dalam kandang, ayam yang masih kecil baru menetas. Itu sangat penting diberikan suplemen, diberikan channel kinasa untuk mempercepat pemulihannya. Karena apa? Karena dia habis transportasi jauh. Ya, dari hatchery, dari penetasan, transportasi ke lokasi kandang, itu ayamnya rata-rata lemah, kondisi yang lemah. Sehingga seringkali peternak di apa namanya kandang itu dia menambahkan airnya dengan tambahan gula. Ya, jadi tambahkan dengan air gula. Nah, di situ juga bisa tambahkan fiternanya. Ya, tambahkan fiterna, POC maupun hormoniknya. Sehingga itu juga sangat baik dalam proses pemulihan dan juga sangat mempengaruhi potensi genetiknya ke depan. Ya, karena dari kecil itu harus kita pacu, harus kita maksimalkan di seminggu sampai 2 minggu awal. Nanti kalau dia sudah masih kecil di 2 minggu awal, kedepannya akan tetap sulit untuk menambah berat badannya menjadi lebih tinggi. Sehingga ini poin penting dari awal justru harus kita berikan. Ya, begitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan ya. Tapi kalau sudah jelas pun tidak apa-apa, nggak usah dipaksa ya. Monggo, Pak Santoso ya. Pak Santoso mau tanya nih atau tidak ini? Enggak, Pak, enggak. Oh ya, boleh Pak langsung Pak sudah terdengar. Enggak, Pak, enggak. Oh enggak, oke oke. Monggo Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi? Jadi tadi memang sudah himpunan ya, himpunan beberapa pertanyaan yang kemudian sudah kami siapkan jawabannya untuk disaringkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila di lapangan juga nanti ada pertanyaan yang serupa. Ya, ada pertanyaan serupa atau bisa menambah penjelasan ya, menambah penjelasan sebelum calon konsumen itu menanyakan. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga nanti lebih percaya, lebih yakin dan juga bisa langsung menggunakan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah cukup enggak apa-apa, saya rasa ini cukup. Silakan nanti apabila yang membutuhkan file atau materinya juga boleh bisa WA di saya pribadi atau di grup ya, di grup WA ada peternakan perikanan. Kemudian ada juga di grup Telegramnya, itu juga boleh. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pada pagi sampai siang hari ini. Ada Pak Dadan, ada Pak Rubowo ya, Pak Rubowo aja. Ada juga Pak Adam Damiri, luar biasa, Bu Yuliati, Bu Siti Uswatun, Pak Aditya Hendri. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Ridwan, Pak Agung, Nasa Bantul, ya, Bu Irma, Bu Sri, Pak Wendra dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa diberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa membagikan manfaat ini kepada para pelaku di lapangan secara langsung dan juga apabila ada pertanyaan, kendala, insya Allah kami siap untuk selalu mensupport Bapak Ibu sekalian dimanapun berada.
Demikian ya, semoga bermanfaat, bisa diterapkan oleh mitra usaha NASA maupun langsung diterapkan oleh peternak dimanapun berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin live ini roomnya.